Siang hari ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kelas maya. Kelas maya adalah sebuah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu kelas dan maya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelas dapat didefinisikan sebagai tingkat ruang tempat belajar di sekolah, kelompok masyarakat, dan juga golongan atau kumpulan. Sementara itu, maya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tampaknya ada tetapi nyatanya tidak ada, atau bisa juga dipahami sebagai angan-angan atau khayalan. Berdasarkan dua pengertian tersebut, maya secara harafiah dapat didefinisikan sebagai sekumpulan siswa yang menghadapi pembelajaran tertentu secara tidak langsung atau tidak tatap muka, melainkan secara elektronik. Dalam kelas maya, siswa dan pengajar tidak melakukan proses belajar mengajar secara langsung, melainkan terhubung secara virtual melalui jaringan internet. Perbedaan berdasarkan antara kelas maya dengan kelas biasa adalah kemampuan kelas maya untuk dijangkau kapanpun dan dimanapun. Melalui kelas maya, seorang murid dapat berinteraksi tidak hanya dengan pengajar, namun juga dengan murid lain yang ada di seluruh dunia. Selain itu, kelas maya juga memungkinkan orang tua ikut mengawasi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang anak. Berikut jenis-jenis kelas maya. A. Learning Management System atau LMS. LMS merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk perencanaan, pengiriman, serta pengolahan kegiatan pembelajaran. Selain itu juga berguna untuk keperluan dokumentasi, laporan kegiatan, administrasi, materi, dan itu semua berjalan dengan menggunakan internet atau online. Aplikasi LMS dibagi menjadi dua, yaitu LMS proprietary seperti Saba Software, Apex Learning, Blackboard, Intralearn, Surprise Learning. LMS open source seperti Atutor, Dokeos, .lrn, Versatile Learning alias Loncapa, Moodle, OpenArt, OpenUSA, Sakai sebagai e-learning. Learning Content Management System (LCMS). LCMS bekerja untuk memperbarui, mempublikasikan, atau mengelola isi dari suatu sistem yang terorganisir di internet. LCMS merupakan pengembangan lebih lanjut dari LMS. Selain itu, LCMS juga digunakan untuk mengawasi, menyediakan, merincikan, melakukan publikasi dokumen yang spesifik, misalnya artikel, panduan, brosur, perjualan. LCMS bisa berisi file komputer yang berupa audio, video, gambar, dokumen elektronik, dan isi website. Contoh LCMS diantara lain Claroline, Edoseo Solution. Yang ketiga, Social Learning Network (SLN). SLN merupakan perkembangan lebih lanjut setelah LMS dan LCMS. SLN digunakan untuk pembelajaran yang lebih luas daripada kelompok belajar karena menggunakan jaring sosial. Karena skala sosial yang lebih besar, maka kemungkinan juga bisa menyebabkan perubahan sikap dan perilaku pada siswa. Walaupun tidak semua peserta, contoh aplikasi SLN yang terpopuler adalah Edmodo. Tujuan kelas maya. Tujuan kelas maya adalah menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja dengan menghemat waktu dan biaya, meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT sehingga siswa lebih kreatif, sekaligus bisa menambah minat siswa untuk belajar, lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas, tahap tatap muka atau kelas langsung. Manfaat kelas maya: memberikan
Manfaat kelas maya secara ringkas saja berikut ini merupakan manfaat yang bisa didapat. 1. Materi lebih luas atau beragam. Pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa, mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas, mendeteksi copas konektivitas karena kamu terhubung ke internet, maka tidak akan sulit untuk mendapatkan informasi. Fitur kelas maya. Fitur kelas maya antara lain adalah konten yang terkait, relevan dengan tujuan belajar. Pembelajaran bisa terjadi secara langsung dengan instruktur maupun secara individu. Menambah wawasan serta teknik baru yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan belajar. Menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media untuk menyebar konten dan metode belajar. Kelebihan dan kekurangan kelas maya. Keuntungan dari kelas maya adalah lebih menariknya proses pembelajaran secara interaktif dan fleksibel dibandingkan dengan media lainnya. Siswa tidak terikat dengan tempat, waktu, sehingga lebih santai. Siswa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan oleh guru melalui website. Kekurangan kelas maya. Siswa dan guru harus mempunyai koneksi internet. Dengan kelas maya berbasis web. Tapi terkadang siswa lebih asik bermain internet dibandingkan belajar materi yang disampaikan. Proses belajar yang individual sehingga bisa mengurangi pembelajaran sosial antar siswa. Apabila siswa tidak berhati-hati dan terjadi kesalahan materi, maka akan berdampak pada pengetahuan yang didapat siswa. Membutuhkan spesifikasi hardware, software, sekaligus jaringan internet yang memadai. Sekian penjelasan tentang kelas maya. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih.